Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Linawati, NIM 20080866040 dari Pendidikan Fisika 3B. Di sini saya akan praktikum elektronika dasar 1, praktikum 4, kapasitor 2. Langsung saja pada new project. Kita pilih next, yes, landscape A4, next, 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 dan finish. Kita zoom dulu. Nah, pada praktikum kali ini, kita akan melakukan dua percobaan, yaitu percobaan pertama, high pass filter, percobaan kedua, band pass filter. Pertama-tama kita akan melaksanakan percobaan high pass filter. Di sini kita memerlukan kapasitor, kemudian resistor, lanjut kita rangkai. Kita hubungkan. Selanjutnya kita cari ground. Kita pasang di sini. Kita hubungkan. Selanjutnya kita butuh sumber sinyal sin. Kita taruh di sini. Kemudian kita hubungkan. Nah, selanjutnya kita juga membutuhkan osiloskop. Kita pasang di sini. Langkah kerjanya, siapkan generator sinyal sinus dan osiloskop. Sudah kita pasang di sini. Kemudian, yang kedua, siapkan kapasitor dan resistor yang akan digunakan, dan kita sudah rangkai di sini. Mintalah nilai-nilai. Yang ketiga, mintalah nilai-nilai resistor dan kapasitor yang akan digunakan untuk rangkaian high pass filter. Kemudian kita mengedit kapasitornya. Saya di sini menggunakan nilai kapasitor yaitu 5 mikrofarad. Kemudian resistornya saya menggunakan 200 ohm. Langkah keempat yaitu aturlah supaya channel 1 osiloskop digunakan untuk mengamati gelombang input dan channel 2 osiloskop digunakan untuk mengamati gelombang output rangkaian high pass filter. Berarti saya akan menggunakan channel A untuk output dan input menggunakan channel B. Seperti ini. Tentukan frekuensi awal yang akan diukur, F1 atau Hz. Sebelumnya, dengan kapasitor sebesar 5 mikrofarad dan resistor 200 ohm, saya sudah menghitung bahwa frekuensi cut-off-nya sebesar 159,2 Hz. Nanti kita akan tunjukkan pada pembahasan di akhir video. Selanjutnya, langkah selanjutnya yang kelima adalah tentukan frekuensi awal yang akan diukur atau F1 Hz. F1-nya di sini kita akan menggunakan 50 Hz. Kemudian kita langsung play. Tidak terlihat, kita ubah. Nah, di sini dapat dilihat yang kuning adalah output dan yang biru adalah input. Dengan volt per diff-nya
volt per diff-nya 5 sekon, dan volt per diff-nya sama-sama 0,5 milivolt. Outputnya, amplitudo output dan inputnya ternyata tidak sama. Output amplitudo lebih kecil daripada output amplitudonya lebih kecil daripada input amplitudonya. Di sini inputnya 2 diff, sedangkan yang outputnya sekitar 0,5 diff. Kita stop. Langkah ke-6, nyalakan semua alat dan catat frekuensi awal dan amplitudo pada input dan output. Baik, sudah dicatat. Yang nomor 7, naikkan frekuensi 2 kali frekuensi semula F2 dan catat kembali datanya. Kita ubah menjadi 2 kalinya, yaitu 100 Hz. Kita apply. Nah, seperti ini. Dapat kita lihat bahwa amplitudonya yang 100, yang inputnya lebih kecil daripada amplitudo, outputnya lebih kecil daripada amplitudo inputnya. Amplitudo inputnya sebesar 2 diff, dan amplitudo outputnya hanya 1 diff. Kemudian selanjutnya kita coba lagi dengan 500 Hz. 500 Hz sendiri di sini merupakan frekuensi di atas cutoff. Sedangkan yang tadi 50 dan 100 Hz merupakan frekuensi di bawah cutoff. Kita apply. Nah, di sini kita ubah dulu. Nah, sudah terlihat. Dapat dilihat bahwa ternyata amplitudo saat input dan output sama, yaitu sebesar 2 diff. Hal ini dapat disimpulkan bahwa jika frekuensinya berada di bawah cutoff, maka akan terfilter. Sedangkan jika frekuensinya di atas frekuensi cutoff, maka akan diloloskan. Selanjutnya, percobaan yang kedua adalah band pass filter. Langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah siapkan generator sinyal sinus dan osiloskop. Sinus kita pasang di sini, dan osiloskop kita pasang di sini. Selanjutnya, langkah kedua, siapkan kapasitor dan resistor yang akan digunakan. Kapasitor dan resistor kita sesuaikan dengan gambar di modul. Kapasitornya taruh di sini. Kemudian resistor taruh di sini. Selanjutnya resistor kita putar dulu. Kita taruh di sini. Selanjutnya kapasitor kita putar, kemudian ditaruh di sini. Kita hubungkan. Selanjutnya kita hubungkan. Jangan lupa untuk ditambah ground. Kita pasang di sini dan di sini. Kita hubungkan. Selanjutnya, langkah yang ketiga, mintalah nilai-nilai resistor dan kapasitor yang akan digunakan untuk rangkaian band pass filter. Saya akan menggunakan kapasitor dengan ukuran yang sama seperti percobaan yang pertama, yaitu 5 mikrofarad.
kapasitornya 5 mikrofarad. Resistornya 200 ohm. Seperti ini. Kemudian sebelumnya saya juga sudah mencoba menghitung nilai dari frekuensi cut-off jika menggunakan kapasitor 5 mikrofarad dan resistor 200 ohm, maka frekuensi cut-off-nya adalah sebesar 159,2 Hz. Nanti perhitungannya akan kita lihat pada pembahasan video di belakang. Selanjutnya, langkah yang kelima, tentukan frekuensi awal yang akan diukur atau F1Hz. Saya akan menggunakan 50 Hz untuk frekuensi di bawah cut-off-nya. Kemudian kita hubungkan ini juga ini. Seperti ini. Langkah ke-6, nyalakan semua alat dan catat frekuensi awal dan amplitudo input dan output-nya. Frekuensi awalnya yaitu 50 Hz dan input output-nya kita lihat dulu. Kita besarkan. Sebelumnya kita lihat dulu ini. Itu 50 Hz. Kemudian kita play. Nah, dapat kita lihat bahwa dengan time per div 5 detik dan volt per div yang sama-sama 0,5 mV, dapat dilihat bahwa yang biru ini adalah inputnya dan yang kuning adalah outputnya. Inputnya yaitu 2 div, inputnya diketahui amplitudo memiliki 2 div, sedangkan outputnya hanya 0,5 div. Jadi, yang outputnya amplitudonya mengecil. Selanjutnya kita coba pada 100 Hz. Kita play. Dan didapat nilainya juga sama, yaitu seperti tadi, bahwa amplitudo input lebih besar daripada amplitudo outputnya. Kemudian kita coba lagi untuk frekuensi di atas cut-off-nya. Saya memakai 500 Hz. 500 Hz kita play. Kita besarkan dulu. Nah, seperti ini. Nah, pada 50 Hz, 500 Hz ternyata juga sama bahwa nilai dari amplitudo input lebih besar daripada nilai amplitudo outputnya. Jadi, outputnya juga mengalami penurunan. Atau terfilter. Yang terakhir, kita akan menggunakan frekuensi sebesar 550 Hz. Kita coba play. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa pada time per div sebesar 0,05 dengan volt per div-nya 0,1, kita pakai 0,5 saja. Nah, seperti ini ketika time per
div-nya 0,5 sekon dan volt per div 0,5 milisekon maksudnya, dan volt per div-nya sama-sama 0,5, dapat dilihat bahwa nilai dari amplitudo frekuensi input lebih besar daripada amplitudo nilai frekuensi outputnya. Kalau inputnya sebesar 2 div, outputnya hanya setengah div, seperti itu. Jadi kesimpulannya bahwa pada percobaan yang kedua dengan band pass filter, maka disimpulkan melewatkan frekuensi antara batas rendah dan tinggi, terbukti. Pembahasan percobaan pertama, high pass filter. Kapasitornya menggunakan 5 mikrofarad, resistornya 200 ohm. Fc-nya setelah perhitungan didapat nilai sebesar 159,2 Hz. Frekuensi awal pada 50 Hz didapat input amplitudo sebesar 2 div dan outputnya amplitudo sebesar 0,5 div. Untuk yang kedua, frekuensi awalnya 100 Hz. Input amplitudonya sebesar 2 div, output amplitudonya 1 div. Ini yang 50 Hz dan 100 Hz merupakan frekuensi di bawah cutoff. Frekuensi awalnya 500 Hz, input amplitudo sebesar 2 div dan output amplitudonya juga 2 div. Ini merupakan frekuensi di atas cutoff. Kesimpulannya yaitu frekuensi di bawah frekuensi cutoff akan terfilter. Frekuensi di atas frekuensi cutoff tidak terfilter. Ini maksudnya tidak terfilter, diloloskan. Yang frekuensi di atas cutoff ini diloloskan sehingga frekuensinya sama-sama 2, amplitudonya sama-sama 2 div. Kemudian melewatkan frekuensi tinggi di atas nilai batas. Percobaan yang kedua yaitu band pass filter. Fc-nya sama yaitu 159,2 Hz dengan menggunakan kapasitor 5 mikrofarad dan resistornya yaitu 200 ohm. Frekuensi awalnya yang pertama yaitu 50 Hz, inputnya sebesar 2 div. Dari grafik ini, output amplitudonya 0,5 div. Ini seperti ini. Kemudian selanjutnya frekuensi awalnya yaitu 100 Hz, maka didapatkan input amplitudonya 2 div dan output amplitudonya 0,5 div. Lanjut, pada frekuensi 50 Hz, inputnya amplitudo sebesar 2 div, kemudian outputnya mendapat amplitudo sebesar 0,5 div. Selanjutnya frekuensi pada 550 Hz, inputnya amplitudo 2 div, kemudian output amplitudonya 0,5 div. Kesimpulan, pada percobaan output frekuensi ini, dan ini nilainya sama yaitu 0,5 div, sama outputnya pada percobaan ini yaitu 0,5 div semuanya. Kemudian melewatkan frekuensi antara batas rendah dan batas tinggi. Sekian dari praktikum kali ini. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.